perhatikan dirimu baik-baik. Ganteng enggak dirimu? Kemudian bagaimana rambutmu? Saya merasa kasihan kalau di media sosial mengatakan bahwa rambutmu kayak keset, atau Gus yang enggak pernah pakai sampo. Masya Allah, saya kasihan. Jadi ngaca dulu, ambil sisir, rambutmu disisir yang baik. Kemudian kalau seperti itu, kamu lihat mukamu ganteng enggak, bagus enggak, bening enggak, bersinar enggak. Baru ngomong Nabi, lahirnya enggak bersinar, masa mudanya dekil atau rembes, enggak terurus. Hubung kepada nabinya. Bagaimana caranya? Bukan berarti jangan kenal Nabi Muhammad, bukan. Tapi mensifati baginda Rasulullah SAW, kemuliaan-kemuliaannya dihilangkan sedikit demi sedikit. Ini salah satu orang-orang munafik. Orang munafik, bukan muafik, munafik. Menjauhkan umat manusia daripada Tuhan. Dan ada hidangan takdir dari Allah yang harus kita terima ini. Nah, saya ngobrol singkat sama beliau. Intinya, tanah ini hanya kurang sekitar berapa tadi Ustaz? 360 juta. Hanya kurang sekitar 360 juta. Saya langsung gerak cepat. 360 juta itu kalau dipotong menjadi 500 ribu, dibagi menjadi 500 ribuan, itu hanya butuh 700 orang. Ayo, siapa yang mau ambil bagian ini? 700 orang ini. Bismillah, saya ngawali. Hari ini saya ngambil 5 juta. Takbir. Allahu Akbar. Saya ngambil 5 juta, berarti 5 juta itu dapat berapa? 500 kali berapa itu ya, hitung sendiri. Ya, ini motivasi ya. Kalau begini sifatnya motivasi. Nanti ada pribadi yang tidak perlu diupload. Nah, itu nanti hubungan saya dengan Allah, dengan beliau. Yang saya upload ini untuk motivasi. Saya ambil 5 juta, berarti kalau nggak salah 10 kapling saya, 10 meter lah, kurang lebihnya begitu. Ayo teman ya, saudaraku, singkatnya begini. Saya butuh 700 orang, satu orangnya 500 ribu. Insya Allah 500 ribu itulah nanti harta yang akan menerangi dirimu di alam barzakh. Insya Allah begitu ya, amin amin ya Rabb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sebangsa setanah air, sahabat channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi, berkeluh sebenarnya, melihat keadaan dan situasi kondisi yang makin carut marut di negeri tercinta ini, di negeri mayoritas muslim ini, yang harusnya berlomba-lomba mengagungkan baginda Rasul, terutama di bulan Maulid, bulan yang mulia ini. Di sana sini para dai-dai kita, para ulama kita menjelaskan dengan detail bagaimana kehidupan Rasul, mengagungkan bagaimana hidup Rasul, mengagungkan bagaimana sikap Rasul, bagaimana sifat baginda Rasulullah SAW. Dan ini sangat kita sayangkan, keadaan semacam ini ternoda oleh ulah-ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yaitu kurang lebihnya kalau boleh saya sampaikan, mereka adalah salah satu daripada kaki tangan Dajjal yang diutus untuk memalingkan iman umat Islam yang ada di Indonesia pada khususnya, yang diutus untuk menjauhkan umat Islam daripada syariat dan sunnah, menjauhkan daripada nabinya. Dengan cara apa? Mereka menggambarkan baginda Rasul sebagai orang yang dekil kurang lebihnya, rembes. Apa itu rembes? Wallahu a'lam. Pada intinya rembes itu bukan kalimat positif. Pada hakikatnya rembes itu bukan kalimat yang baik. Bukan. Apapun Anda mau menerjemahkannya. Padahal sebelumnya kita tahu seorang busuk juga membanding-bandingkan baginda Rasulullah SAW dengan ayahnya, dengan manusia biasa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabat channel Benteng Akidah, mari kita bersama-sama mengkaji lagi keadaan demi keadaan. Ini semua bukan tidak ada hikmahnya. Semua ada hikmahnya insya Allah. Dengan
Dengan cara apa? Kita terima itu dengan ilmu, kita terima itu dengan pengetahuan, kita terima itu dengan hasanah-hasanah keislaman. Dalam salah satu ayat Al-Quran, kita pernah dengar, mungkin pernah baca, wa yufsiduna fil ard wa ulaika humul khasirun. Wallahu alam itu surat berapa, ayat berapa, saya tidak hafal Al-Quran. Tapi pada intinya kita pernah membaca arti daripada, maksud daripada yufsiduna fil ard. Bukan berarti orang yang menghancurkan bumi, bukan berarti orang yang menghancurkan persawahan, ladang, dibangun, dijadikan beton-beton. Bukan berarti itu saja. Tapi pada hakikatnya di dalam Al-Quran, maksud daripada yufsiduna fil ard ini adalah orang yang menghalang-halangi umat untuk beriman kepada Tuhannya, untuk beriman kepada nabinya. Ini termasuk yufsiduna bil ard. Dengan cara apa? Bil man'i 'anil iman. Mereka mencegah, mereka berupaya supaya kita tidak terlalu bagus dengan iman. Kita tidak dianggap fanatik terhadap imannya. Kemudian diantaranya lagi adalah wal ihtiza bil haq. Mereka meremehkan hal-hal yang harusnya kita agungkan. Salah satu contoh, tidak tanggung-tanggung hari ini. Bagaimana baginda Rasulullah SAW disampaikan, dikatakan, difatwakan di dalam satu majlis oleh salah seorang tokoh yang rembes sebenarnya. Dia menyatakan rembes kepada baginda Rasulullah SAW. Masya Allah. Baik, saya potong sementara di dalam tafsir yufsiduna fil ardi. Ada pepatah, ini ada orang menganggapnya ini ada sebuah hadis, akan tetapi ini pernah ditanyakan kepada Imam Nawawi, kemudian Ibnu Athaillah, kemudian disampaikan oleh beberapa imam termasuk Imam Zarkashi, bahwa ungkapan man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, ini banyak yang mengatakan ini awalnya adalah hadis, tapi sebenarnya bukan. Apa arti daripada man arafa nafsahu faqad arafa rabbah? Siapa yang tahu terhadap Tuhannya, siapa yang mengenal terhadap Tuhannya, terhadap dirinya, dia akan tahu, dia akan kenal terhadap Tuhannya. Yang dimaksud daripada hadis apa? Entah ini ia hadis atau bukan, yang pasti kemungkinan besar ini bukan hadis. Ini hanya adalah ungkapan-ungkapan bijak oleh tokoh-tokoh sufi terdahulu, salafun saleh termasuk. Ini benar sekali. Barang siapa yang mengetahui terhadap Tuhannya, terhadap dirinya, dia telah mengetahui terhadap Tuhannya. Artinya ngacak dulu kalau mau ngomong, begitu kurang lebihnya. Kalau dirinya itu seperti apa, dirinya itu layak untuk ngomong seperti apa, maka ngomonglah sesuai dengan apa yang dikehendaki. Di dalam korelasi hadis yang lain, ada yang mengatakan hadis begini. Ini jelas-jelas hadis. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kalian tidak malu kepada Allah, salah satunya. Ini gambaran dasarnya. Banyak ulama menafsirkan beberapa pandangan tentang hadis ini. Kalau kalian tidak malu terhadap Allah, maka lakukan apa yang kalian inginkan. Kerjakan suka-sukamu. Ini salah satu yang pernah kita dengarkan dalam satu hadis. Ya kalau kamu tidak malu terhadap Allah, bilang aja Nabi itu rembes. Kalau kamu tidak malu kepada Allah, bilang aja, bandingin aja nabimu dengan bapakmu misalkan, buyutmu, kakekmu, semuanya bandingin aja. Lakukan sesukamu di dunia. Mumpung kamu masih punya kesempatan untuk melakukan itu semuanya. Yang pasti Allah akan membalas semua perilakumu yang ada di dunia. Masya Allah. Jadi kembali lagi saya runut ke belakang, kembali kepada man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Jadi saya sampaikan secara tidak langsung di dalam video ini kepada dai yang saya pikir ini sudah menjadi orang munafik ketika menggambarkan baginda Rasulullah SAW sebagai sosok yang dekil, rembes atau apapun namanya. Perhatikan dirimu baik-baik. Ganteng enggak dirimu? Kemudian bagaimana rambutmu? Saya merasa kasihan kalau di media sosial
mengatakan bahwa rambutmu kayak keset, atau gus yang tidak pernah pakai sampo. Masya Allah, saya kasihan. Jadi ngaca dulu, ambil sisir, rambutmu disisir yang baik. Kemudian kalau seperti itu, kamu lihat mukamu ganteng enggak, bagus enggak, bening enggak, bersinar enggak. Baru ngomong Nabi lahirnya enggak bersinar, masa mudanya dekil atau rembes, enggak terurus. Ya Allah. Baik. Kemudian saya kembali lagi kepada tafsir yufsiduna fil ardh. Mereka merusak keadaan tatanan bumi. Pada hakikatnya mereka merusak iman umat kepada Tuhan dan Nabi-Nya. Dengan cara apa? Bil man'i anil iman. Mereka sebenarnya mencegah supaya kita memperkuat iman kita. Kemudian istighza bil haq, meremehkan yang sudah kita agungkan, meremehkan yang sebenarnya sakral di dalam kehidupan manusia. Ini salah satunya. Dan yang terakhir, dengan cara apa mereka? Yaitu bil qat'in nabi, bil qat'il waslin nabi biha, memutus bagaimana orang itu tidak nyambung kepada nabinya. Bagaimana caranya? Bukan berarti jangan kenal Nabi Muhammad, bukan, tapi mensifati baginda Rasulullah SAW, kemuliaan-kemuliaannya dihilangkan sedikit demi sedikit. Ini salah satu orang-orang munafik. Orang munafik, bukan muafik, munafik, menjauhkan umat manusia daripada Tuhan dan syariat dan juga sunnahnya. Maka terakhir sahabat, channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada, ini sudah 9 menit. Saya berpesan dan saya mempunyai satu statement, penilaian pribadi, bahwa di dalam NU ada namanya NU garis lurus, bukan berarti yang lain bengkok, bukan. Tapi hanya beberapa oknum yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan akidah yang dianjurkan dan diajarkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Seperti yang berpidato bahwa kecilnya Nabi rembes ini bukan mewakili NU. Hati-hati. Kita jaga nama baik NU. Kita hormati para tokoh-tokoh NU. Kita muliakan perjuangan para sepuh-sepuh NU. Jadi jangan sekali-kali mengkait-kaitkan bahwa ini adalah orang NU. Ini bukan mewakili NU. Hati-hati. Akan tapi yang paling pasti, saya mempunyai riset dari dulu sampai sekarang. Tidak pernah ada orang yang berani melecehkan, merendahkan atau istighfaf bil haq ini. Tidak ada dari golongan orang yang mendukung adanya NU garis lurus. NU garis lurus bukan NU di lain-lain NU yang ada, tapi NU yang tetap mempertahankan, menjaga ajaran, akidah, ideologi daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana dijaga, dibangun dan dirintis betul-betul organisasinya oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Semoga kita dijadikan orang yang selalu menjaga keistiqomahan ini, selalu nempel terhadap para ulama-ulama yang lurus, yang istiqomah, sehingga kita tidak terpedaya dengan adanya dai-dai murahan yang memurahkan adanya baginda Rasul, sehingga kita tidak silau meskipun diundang ke istana, meskipun diundang kemana-mana, direkom oleh aparat-aparat negara, diundang bupati ini, bupati itu, kita tidak silau dengan itu. Allah sekarang membuka topengnya besar-besar, lebar-lebar, jelas-jelas. Siapa mereka? Siapa munafik itu? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mari kita jaga anak cucu kita, jauhkan daripada ulama-ulama su yang digambarkan di dalam Ihya Ulumuddin, yaitu orang yang menjual agamanya. Dia hadir ke maulid-maulid, dia membuat satu acara, dia mendapatkan bayaran, dia bermaulid, akan tapi tidak pernah mengagungkan siapa yang dimauludi. Ingat, suatu ketika baginda Rasulullah SAW
pernah menyampaikan kepada sahabat Mu'ad bin Jabal. Apa kata Nabi? Ala unabbi'uka bisyarrin min hadza, kata Nabi. Mu'ad, apa kamu ingin tahu? Apa kamu tahu? Apa aku ceritakan lagi orang yang paling jelek, yang lebih buruk, lebih bobrok, lebih dekil, lebih rembes, lebih gondrong daripada orang ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi menyampaikan kelanjutannya, man akalat dunya bidin, orang yang menjual agama demi hanya kepentingan perutnya, orang yang menghadiri maulid-maulid hanya mengharapkan amplopnya, padahal dia sama sekali tidak bisa mengagungkan nama kemuliaan Rasulullah SAW. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Terus terang, Al-Fakir masih ada di perjalanan, tapi sudah tidak bisa menjaga lagi, menahan lagi perasaan marah ketika Nabi kita dilecehkan. Dan untuk menutup hal ini, saya ada satu pesan, bahwa fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Di dalam hati musuh-musuh kita, orang-orang yang ingin merendahkan umat Islam, merendahkan Nabi, merendahkan syariat, merendahkan sunnah, itu ada penyakit, virus di dalam hatinya. Itu akan terus bertambah. Artinya apa? Siapapun dia, penista-penista agama, tidak ada satupun yang tidak meminta maaf. Pasti minta maaf. Termasuk si dekil ini, termasuk si rembes ini. Tidak ada. Kemarin dari Ahok minta maaf, kemudian Sukmawati minta maaf, kemudian si munafik ini juga minta maaf. Jadi bagaimana kita memaafkan? Ya sudah, kita maafkan. Tapi kalaupun ini, paling tidak Allah telah membuka satu kedok umat yang dibikin silau. Hari ini dibuka siapa dirinya sebenarnya. Jadi saya sampaikan, terakhir, paling akhir, jaga diri kita dan keluarga kita dari neraka, dari api neraka. Dengan cara apa? Jangan dekat-dekat dengan orang yang akan mengajak kita ke dalam kubangan neraka. Yaitu dekati, tempel, ikuti terus ulama-ulama lurus dan istiqamah. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga kita tetap bisa menjaga akidah anak cucu kita hatta yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.